Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai etika dan standar profesi audit internal. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Jadi yang pertama ada Agusti Ferawati dengan NIM 1903101004. Kemudian ada Adalia Octavian dengan NIM 1903101007. Kemudian yang ketiga ada Laras Ahlul Istiqomah dengan NIM 1903101009. Kemudian yang keempat ada saya sendiri, Novita Wayuning Tias dengan NIM 1903101010. Kemudian yang terakhir yaitu Muhammad Anas Khairul Zain dengan NIM 2103101083P. Untuk selanjutnya, mari kita simak materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusri Ferawati NIM 04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika. Jadi, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi dan mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit internal. Kode etik tersebut merupakan definisi audit internal yang mencakup dua komponen penting seperti yang pertama, prinsip-prinsip yang relevan terhadap profesi dan praktik audit internal. Yang kedua, merupakan peraturan pelaksanaan yang menjelaskan norma tingkah laku auditor internal yang diharapkan. Peraturan ini membantu menginterpretasikan prinsip-prinsip aplikasi praktik dan diharapkan dapat menjadi panduan pelaksanaan etika audit internal. Untuk tujuannya yaitu untuk mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit internal. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kode etik 2A. Di sini terdiri dari 4. Yang pertama ada integritas. Integritas sendiri, auditor internal membangun kepercayaan dan memberikan dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukan. Yang kedua ada objektivitas. Jadi seorang auditor internal menunjukkan tingkatan objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal membantu penilaian yang seimbang terhadap semua kejadian yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain dalam membuat penilaian. Yang ketiga, kerahasiaan. Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa otoritas yang sesuai, tanpa jaminan sah atau tuntutan profesional, dan lain sebagainya. Auditor harus bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit. Yang keempat adalah kompetensi. Jadi audit internal menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada jasa layanan audit internal. Untuk yang selanjutnya mengenai standar profesi audit internal. Jadi, diterbitkannya standar tersebut berarti baik auditor internal maupun SKAI wajib untuk mematuhi standar-standar terkait dengan integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi profesional. Untuk tujuannya sendiri adalah untuk yang pertama menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang mempresentasikan praktik audit internal yang seharusnya. Yang kedua, memberikan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengembangkan berbagai aktivitas audit internal yang mempunyai nilai tambah. Dan yang ketiga, memberikan kerangka dasar pengukuran kinerja audit internal. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan proses dan operasi organisasi. Mengenai standar atribut, yang pertama nomor 1000 mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Jadi tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus dinyatakan secara formal di dalam piagam audit internal yang konsisten pada definisi audit internal, kode etik, dan standar. Kemudian di dalamnya terdapat nomor 1000.A1 yang berisikan tentang sifat layanan jaminan yang diberikan kepada organisasi harus didefinisikan dalam piagam audit internal. Jika pelayanan jaminan harus diberikan kepada pihak di luar organisasi, maka sifat layanan penjaminan ini juga harus didefinisikan dalam piagam audit internal. Yang kedua, nomor 1000.C1 mengenai pengakuan definisi audit internal, kode etik, dan standar dalam piagam audit internal. Pengakuan terhadap wajibnya definisi audit internal, kode etik, dan standar harus dinyatakan dalam piagam audit internal. Kepala SKAI harus membahas definisi audit internal, kode etik, dan standar dengan manajemen senior dan dewan. 1100 mengenai independensi dan efektivitas
Aktivitas audit internal harus independen. Auditor internal harus objektif dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi independensi sendiri merupakan kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal dengan cara tidak memihak. Untuk mencapai tingkat independensi membutuhkan efektivitas untuk melakukan tanggung jawab pada aktivitas audit internal. Kepala SKAI harus tepat dan tidak menutup akses bagi senior manajemen dan dewan. Selanjutnya di dalamnya mencakup nomor 1110 mengenai independensi organisasi, di mana Kepala SKAI harus melaporkan ke tingkatan organisasi yang memungkinkan auditor internal melakukan aktivitas guna memenuhi tanggung jawabnya. Kepala SKAI harus menginformasikan kepada Dewan setidaknya setiap tahun mengenai independensi organisasi dalam menjalankan aktivitas auditor internal tersebut. Di nomor 1110.A1 mengenai aktivitas audit internal harus bebas dari gangguan dalam menentukan ruang lingkup audit internal, melakukan pekerjaan, dan juga hasil komunikasi. Dan untuk nomor 1111 mengenai interaksi tanggung jawab, interaksi langsung dengan Dewan, Kepala SKAI harus berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan Dewan. Selanjutnya pada nomor 1120 mengenai objektivitas individual, auditor internal harus mempunyai sifat netral, tidak memihak, dan juga menghindari kemungkinan timbulnya konflik mengenai kepentingan. Dan yang terakhir, nomor 1130 mengenai penurunan nilai independensi dan objektivitas. Jika independensi dan objektivitas terganggu atau tidak dapat dicapai, baik secara fakta maupun secara penampilan, rincian gangguan ini harus diungkapkan kepada pihak-pihak yang tepat. Sifat dari pengungkapan akan tergantung pada gangguan tersebut tidak terpenuhi independensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilia Octavian dengan NIM 1903101007. Di sini saya akan melanjutkan mengenai independensi dan efektivitas. Poin selanjutnya ada 1130A1 yang berisi auditor internal harus menahan diri dari menilai kegiatan tertentu yang sebelumnya mereka menjadi penanggung jawab. Objektivitas dianggap terganggu jika auditor internal menyediakan layanan jaminan untuk kegiatan yang pada tahun sebelumnya merupakan tanggung jawab auditor internal. Poin selanjutnya adalah 1130A2. Di sini penugasan pemastian untuk fungsi-fungsi, yakni Kepala SKAI memiliki tanggung jawab harus diawasi oleh pihak di luar aktivitas audit internal. 1130C1. Di sini auditor internal dapat memberikan layanan konsultasi yang berkaitan dengan kegiatan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mereka. Dan 1130C2, jika auditor internal memiliki potensi gangguan terhadap independensi atau objektivitas yang berhubungan dengan layanan konsultasi yang diusulkan, pengungkapan harus dilakukan kepada klien penugasan sebelum menerima penugasan. Berikut merupakan keahlian dan kehati-hatian profesional dalam auditor internal. Yang pertama, 1210, auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kedua ada 1210A1, Kepala SKAI harus memperoleh saran dan bantuan yang kompeten jika auditor internal tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi lain. Yang ketiga ada 1210A2, yaitu auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengevaluasi risiko kecurangan dan cara organisasi mengelolanya. Selanjutnya poin 1210A3, di sini auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi serta teknik audit berbasis teknologi yang tersedia. Yang berikutnya, poin berikutnya adalah 1210C1. Kepala SKAI harus menolak penugasan konsultasi atau harus mendapatkan saran dan bantuan yang kompeten jika auditor internal tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian ada jaminan kualitas dan program pengembangan.
Nah, di sini poin 1300, Kepala SKAI harus mengembangkan dan mempertahankan program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup semua aspek dalam aktivitas audit internal. Poin kedua adalah 1130, persyaratan program jaminan dan peningkatan kualitas. Di sini program jaminan dan peningkatan kualitas harus mencakup penilaian internal dan eksternal. Poin selanjutnya adalah 1311, penilaian internal mencakup pemantauan kinerja aktivitas audit internal secara berkelanjutan dan review berkala. Poin 1312, di sini Kepala SKAI harus menyampaikan hasil program jaminan dan peningkatan kualitas kepada manajemen senior dan dewan. Kemudian poin selanjutnya 1321, Kepala SKAI diperbolehkan menyatakan bahwa aktivitas audit internal telah sesuai dengan SIPPAI hanya jika pernyataan ini didukung hasil penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas. Dan poin selanjutnya 1322, ketika terdapat ketidakpatuhan dengan definisi audit internal, kode etik atau standar yang mempengaruhi lingkup atau pelaksanaan aktivitas audit internal secara signifikan, Kepala SKAI harus mengungkapkan ketidakpatuhan dan dampaknya kepada manajemen senior dan dewan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar kinerja dalam audit internal. Di sini poin 2000, pengelolaan fungsi audit internal. Kepala SKAI harus mengatur aktivitas audit internal secara efektif untuk memastikan bahwa aktivitas fungsi audit internal memberi nilai tambah bagi organisasi. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengelolaan fungsi audit internal. Di sini yang pertama ada perencanaan, di mana Kepala SKAI harus menetapkan rencana berbasis resiko untuk menentukan prioritas aktivitas audit konsisten dengan tujuan organisasi. Jadi di sini Kepala SKAI bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana berbasis resiko atau risk-based plan. Kepala SKAI juga mempertimbangkan kerangka kerja manajemen organisasi, termasuk dengan menggunakan minat resiko yang ditetapkan oleh manajemen untuk berbagai kegiatan atau bagian dari organisasi. Jika kerangka kerja atau framework manajemen resiko tidak tersedia, maka Kepala SKAI dapat menggunakan penilaian resiko sendiri setelah berkonsultasi dengan manajemen senior dan dewan. Perencanaan ini didasarkan atas beberapa hal, seperti yang pertama, yaitu rencana penugasan aktivitas audit internal harus didasarkan pada penilaian resiko yang terdokumentasi, setidaknya dilakukan setiap tahun. Kemudian yang kedua, Kepala SKAI harus mengidentifikasi dan memperhatikan ekspektasi manajemen senior, dewan, dan stakeholder terhadap opini dan kesimpulan yang perlu atau akan diberikan oleh aktivitas audit internal atau auditor internal. Kemudian yang ketiga, yaitu Kepala SKAI harus mempertimbangkan untuk menerima penugasan konsultasi dan yang diusulkan berdasarkan potensi penugasan tersebut untuk meningkatkan proses manajemen risiko, menambah nilai, dan meningkatkan operasi organisasi. Kemudian yang kedua, di sini ada komunikasi dan persetujuan. Jadi di sini Kepala SKAI harus mengkomunikasikan rencana aktivitas audit internal dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahan intern yang signifikan kepada manajemen senior dan dewan untuk dinilai dan disetujui. Kepala SKAI juga harus berkomunikasi mengenai dampak keterbatasan sumber daya. Kemudian yang ketiga, yaitu manajemen sumber daya. Jadi Kepala SKAI harus memastikan bahwa sumber daya internal itu sudah tepat, cukup, dan dapat digunakan secara efektif untuk tercapainya tujuan rencana yang telah disetujui. Tepat di sini mengacu pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan juga kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan rencana tersebut. Cukup mengacu pada kualitas sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima yaitu koordinasi.
Kepala SKAI harus berbagi informasi dan juga mengkoordinasikan kepada pihak internal dan juga eksternal organisasi yang telah melakukan pekerjaan audit untuk memastikan seluruh kegiatan sudah memadai dan meminimalkan duplikasi kegiatan. Kemudian yang keenam, yaitu pelaporan kepada manajemen senior dan juga dewan. Kepala SKAI harus menyampaikan laporan secara berkala kepada manajemen senior dan juga dewan mengenai perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup wewenang, tanggung jawab, serta kinerja audit internal. Kemudian yang ketujuh yaitu penyediaan penyelayanan eksternal dan tanggung jawab organisasi terhadap audit internal. Jadi di sini tanggung jawab yang ditunjukkan seluruh program jaminan kualitas dan perbaikan yang menilai kesesuaian dengan definisi audit internal, kode etik, dan juga standar. Lingkup pekerjaan. Jadi, aktivitas audit internal itu harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin. Yang pertama yaitu tata kelola. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola dalam pencapaian tujuan. Tujuan-tujuan ini yaitu yang pertama, mempromosikan etika dan nilai-nilai pantas dalam organisasi. Kemudian yang kedua, memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan informasi resiko dan pengendalian kepada bidang-bidang yang sesuai dengan organisasi. Yang keempat yaitu mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi antara dewan, auditor internal dan eksternal, serta manajemen. Kemudian yang kedua yaitu manajemen risiko. Aktivitas audit harus mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi bagi perbaikan proses manajemen risiko. Jadi, untuk menentukan apakah proses manajemen risiko telah efektif, ini merupakan hasil keputusan dari penilaian auditor internal bahwa yang pertama, dukungan tujuan organisasi dan menyelaraskan dengan misi organisasi. Yang kedua, risiko signifikan telah didefinisikan dan dinilai. Kemudian yang ketiga, respon risiko yang tepat dipilih untuk menyelaraskan risiko dengan minat risiko organisasi. Kemudian yang keempat, informasi risiko yang relevan diterima dan dikomunikasikan secara tepat waktu di seluruh organisasi sehingga memungkinkan staf, manajemen, dan juga dewan untuk melaksanakan tanggung jawabnya mereka masing-masing. Aktivitas audit internal dapat mengumpulkan informasi untuk mendukung penilaian selama beberapa keterlibatan. Hasil keterlibatan ini bila dilihat bersama-sama memberikan pemahaman tentang proses manajemen risiko organisasi dan efektivitas mereka. Jadi proses manajemen risiko ini dipantau melalui aktivitas manajemen yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau keduanya. Perencanaan penugasan. Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Tujuan harus ditetapkan untuk setiap penugasan. Auditor internal harus melaksanakan penilaian awal terhadap risiko yang relevan dengan kegiatan yang sedang diperiksa. Tujuan keterlibatan harus mencerminkan hasil penilaian ini.
Lingkup yang ditetapkan harus cukup untuk memenuhi tujuan penugasan. Lingkup penugasan harus mencakup pertimbangan mengenai sistem catatan, personalisa, dan properti fisik yang relevan, termasuk yang di bawah kendali pihak ketiga. Alokasi sumber daya penugasan. Auditor internal harus menentukan sumber daya yang tepat dan cukup untuk mencapai penugasan berdasarkan evaluasi atas sifat dan kompleksitas dari setiap penugasan, kendala waktu, dan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan penugasan. Auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, dapat diandalkan, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Analisis dan evaluasi. Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat. Pendokumentasian informasi. Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. Kepala SKAI harus mengendalikan akses ke catatan penugasan. Kepala SKAI harus mendapat persetujuan dari manajer senior dan atau penasehat hukum sebelum mengeluarkan catatan tersebut kepada pihak eksternal yang sesuai. Penugasan supervisi. Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tujuan tercapai, terjaminnya kualitas dan kemampuan staf berkembang. Komunikasi hasil penugasan. Auditor internal harus mengomunikasikan hasil penugasan. Kriteria untuk mengomunikasikan hasil yang pertama yaitu komunikasi final hasil penugasan bila memungkinkan memuat opini secara keseluruhan dan kesimpulan auditor internal. Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi dalam komunikasi hasil penugasan terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang diperiksa. Selanjutnya adalah mengeluarkan hasil penugasan. Ketika mengeluarkan hasil penugasan kepada pihak-pihak di luar organisasi, komunikasi harus mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Selanjutnya adalah kualitas komunikasi. Kualitas komunikasi itu harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Komunikasi kemajuan dan hasil konsultasi. Komunikasi tentang kemajuan dan hasil penugasan konsultasi akan bervariasi dalam bentuk dan isi, tergantung pada sifat penugasan serta kebutuhan klien. Selanjutnya, kelas kesalahan dan kelalaian. Jika komunikasi final mengandung kesalahan atau kelalaian yang signifikan, Kepala SKAI harus menyampaikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang menerima komunikasi awal. Selanjutnya, penggunaan dilaksanakan sesuai dengan SIPPAI. Auditor internal diperbolehkan melaporkan penugasan mereka yang telah dilaksanakan sesuai dengan SIPPAI hanya bila hasil program jaminan kualitas dan peningkatan mendukung pernyataan tersebut. Selanjutnya, pengungkapan ketidakpatuhan. Ketika terdapat ketidakpatuhan terhadap definisi audit internal, kode etik dan standar berdampak pada suatu penugasan tertentu, dalam komunikasi hasil penugasan harus diungkapkan. Yang pertama yaitu prinsip atau peraturan perilaku kode etik atau standar yang kepatuhannya secara penuh tidak tercapai. Yang kedua, alasan ketidakpatuhannya. Yang ketiga, dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan dan komunikasi hasil penugasan. Selanjutnya, diseminasi hasil, yaitu ketika Kepala SKAI harus menyampaikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang tepat. Selanjutnya, opini keseluruhan. Ketika opini keseluruhan dikeluarkan, harus memperhatikan ekspektasi manajemen senior, dewan, dan stakeholder lain dan harus didukung oleh informasi yang cukup dan dapat diandalkan, relevan, serta berguna. Pemantauan tindak lanjut. Kepala SKAI harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Kepala SKAI harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa tindakan manajemen telah diimplementasikan secara efektif, bahwa manajemen senior telah menerima risiko untuk tidak mengambil tindakan. Aktivitas audit internal harus memantau disposisi hasil penugasan konsultasi sesuai dengan yang telah disepakati oleh klien. Resolusi penerimaan risiko oleh manajemen.
Jika Kepala SKAI menyimpulkan bahwa manajemen telah menerima tingkat risiko yang mungkin, menurut Kepala SKAI tidak dapat diterima oleh organisasi, Kepala SKAI harus mendiskusikan dahulu masalah ini dengan manajemen senior. Jika Kepala SKAI menyimpulkan bahwa masalah tersebut tidak tercapai resolusi, Kepala SKAI harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada Dewan. Perkembangan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, SPAI telah diterbitkan secara bersama-sama oleh profesi audit internal yang terdiri atas IIA Indonesia Chapter, Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN atau BUMD yang disingkat FKSPI BUMN atau BUMD. Kemudian ada Yayasan Pendidikan Internal Audit atau YPIA, Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor atau DSQIA, dan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia, disingkat PAII, yang dijadikan sebagai pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan kegiatannya. Standar ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005 dan telah ditetapkan di Jakarta pada 12 Mei 2004. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.